Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Dan tiba waktunya kami naikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih kalau penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Menyertai kami, memberkati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Bangsa milik umat kepunyaan Tuhan. Di tempat ini kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai dari pulau paling timur sampai paling barat. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bahkan Kau memberkati setiap orang-orang di dalamnya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa buat setiap pemimpin kami yang paling tinggi Tuhan. Untuk Presiden kami Joko Widodo juga wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan demi rasa hormat kemuliaan bagi nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat yang sama juga terjadi buat setiap pemerintahannya Tuhan. Dari mulai gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai jajaran paling rendah RW, RT diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih punya penyertaan-Mu Tuhan, bahkan ada bersama desa pemimpinan rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko Nyotoro Harjo dengan keempat wakilnya. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan gembala rohani kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada dengan keempat wakilnya Bapa. Bahkan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Apapun yang ingin Engkau perkatakan Tuhan, melalui gembala pembina kami Tuhan, akan turun dan terimpartasi kepada setiap gembala cabang ranting, bahkan sampai gembala-gembalaku, turun Pak Tuhan sampai kepada jemaatnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala CK5 khususnya Bapa, Pak Pendeta Timotius Hardono. Kau berkati Tuhan setiap pelayanannya, setiap penggembalaannya, setiap stafnya, wakilnya, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan di hari Minggu ini kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan, Pak Sigit Prihadi, dengan Ibu Maria Sopa Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanannya. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, di saat pandemi ini Tuhan buat berhasil. Tuhan cukupkan segala sesuatunya, kesehatannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketiga anaknya, Lius, Jiwa, Milka, keluar besarnya Tuhan. Kami serahkan kuasa-Mu, Tuhan berkati, Tuhan sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat GPI Kemang Tuhan.
Sekalipun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi tidak bertemu satu sama lain. Tapi kami berdoa di hari ini Tuhan, berkat-Mu tercurah buat setiap jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan. Mereka yang sakit letih lesu, Tuhan sudah kuatkan, Tuhan berikan kembali Tuhan kesehatan Bapa. Bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka membutuhkan pekerjaan, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah mendapatkannya kembali Bapa. Mereka yang putus harapan, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hiburkan, Tuhan kan sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat GBI Kemang khususnya setiap PAUD SD Tuhan, Yayasan Roti Dua Ikan. Sekalipun juga kami Tuhan tidak bertatap muka, tapi Tuhan memberkati setiap murid-murid di dalamnya Tuhan. Setiap orang tua murid juga Tuhan, setiap guru-gurunya, bahkan ketua yayasan pun Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada henti kami menyerahkan Tuhan, keluarga besar kami GBI Kemang. Kami yakin Tuhan menyertai memberkati kami Bapa. Bahkan setiap keluarga demi keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap aktivis, diaken-diakon, setiap pengerja, setiap umat yang ikut bekerja di GBI Kemang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Sekalipun kami tidak bertemu Tuhan, tetapi dalam roh Bapa kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan di hari ini Bapa, untuk ibadah ini Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau berkati WL, Kau berkati imam musik Tuhan, Kau berkati singer, multimedia Tuhan, kameramen Tuhan, sound master Tuhan berkati sertai. Apapun yang kami lakukan di hari ini, Tuhan bekerja atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom. Semangat GBI Kemang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kita masuki minggu pertama di bulan Oktober. Sudah berapa bulan kita ibadah di rumah? 8 bulan ya? Hampir 8 bulan. Tapi kita tetap percaya Tuhan hadir di rumah-rumah. Saat 2-3 orang berkumpul bersepakat panggil Tuhan, maka Tuhan hadir. Pastikan semua keluarga sudah mandi, sudah rapi, dan menghormati hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan waktu kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Engkau besar Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
Yesus nama di atas segala nama. Diberikan kuasa. Yang percaya katakan yes. Kita semua punya kuasa. Amen. Waktu kita berdoa, maka orang sakit disembuhkan. Amen. Maka yang mati bisa dibangkitkan. Amen. Yang percaya sorakan wuh. Haleluya. Taklukkan musuh, taklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ayo yang diberi kuasa katakan, Raja Mulia menaklukkanmu. Di mana? Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita
menerima berkat melalui firman Tuhan. Dan setiap firman yang ditaburkan buat semua kita yang menyaksikan tayangan ini, yang di rumah, yang di perjalanan, diberkati dengan firman Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan, dan setiap firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan. Saat-saat ini kita perlu Tuhan untuk memberi kekuatan bagi hidup kita. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita gak tahu kapan pandemi ini akan berlalu, tapi satu yang Tuhan mau, tetap percaya. Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala sesuatunya ini. Walau keadaan semakin sulit, tetap percaya. Walau kita gak bisa melihat apa yang ada di depan kita nanti, tetap percaya kepada Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberikan jalan keluar. Tetap percaya bahwa Dialah yang setia, yang selalu menyertai dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak
pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, ku tak melihat jalan di depanku. Kami gak ragu, kami tetap menyembah-Mu, kami menyembah-Mu di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ya ralala ya shandarala. Ini iman percaya kami di dalam-Mu Tuhan. Kami taruh iman percaya kami di dalam-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau beri jalan keluar, Kau beri kesembuhan, Kau beri pemulihan. Kami percaya hanya pada-Mu Tuhan. Hiraralabaya shandaralabo, hiraralabaya shandaralabaya shi, hiraralabaya shandar, hiraralabaya shandaralabo, hiraralabaya shandar, hiraralabaya shandaralabaya shandaralabaya shi, otaralabaya shandaralababa, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kami lebih besar dari apapun juga. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Allah besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo yang siap terima katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai buat Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesanggupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang ataupun malam, ataupun dimanapun saudara sekarang berada. Salam yang mendunia. Sekarang saya sampaikan buat kita semua, Shalom. Bahasa Cinanya Ping An. Biar damai sejahtera Allah turun ke atas setiap kita. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kembali saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk boleh belajar atau mendengar firman-Mu, rapi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, buat kami terima pengetahuan yang daripada Tuhan dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, berfirman, berbicara bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Dan hari ini saya ingin sajak semuanya, kita akan membaca dari Wahyu, kitab Wahyu, kitab paling terakhir, perjanjian baru, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini satu pembicaraan yang, pelajaran yang mungkin tidak sering kita dengar. Khotbah tidak sering juga disampaikan buat kita semua. Tetapi kalau hari ini saya sampaikan buat kita mendapatkan pengertian dan pengetahuan. Yang kita perlu pelajari pertama di sini adalah ada kata-kata mendengar, dikatakan dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Kalau kita boleh belajar ternyata secupak gandum sedinar itu kita boleh belajar, maksudnya secupak itu, secupak gandum harganya sedinar begitu. Kita akan bisa lihat dari kitab, dari kamus Alkitab bagian belakang. Di Alkitab saudara ada cupak, kata cupak. Saudara dapatkan dan saya coba bacakan, cupak itu adalah ukuran gandum dan jelai yang isinya kurang lebih 1 liter. Ada di Wahyu pasal 6 ayat 6 yang tadi sudah kita baca bersama. Saudara. Dan ternyata secupak gandum tadi, 1 liter tadi, harganya sedinar. Sedinar itu seberapa? Ini mata uang Israel sana saudara ya. Sedinar itu, dinar itu adalah di bagian bawah juga di halaman yang sama. Dinar itu mata uang Romawi. 1 dinar adalah upah pekerja harian dalam 1 hari. Orang bekerja 1 hari dapat upah 1 dinar gitu. Ada di Matius 20 ayat yang kedua. Nilainya kurang lebih kalau di Indonesia sekarang ini ada 750 gitu. Dan kalau dikatakan secupak gandum sedinar, orang kerja 1 hari dapat upah 1 hari sedinar, hanya bisa beli gandum secupak tadi. Secupak tadi sudah kita baca ukuran gandum jelai yang kurang lebihnya 1 liter. Atau mungkin kita nggak usah ngomong gandum lah, kurang jelas
untuk Indonesia karena kita tidak konsumsi gandum. Ngomong saja beras 1 liter sekarang pun sudah tidak lagi 750, sudah 10.000. Ya, saya sempat tahu harga beras karena sering juga nemenin istri belanja begitu. Jadi 10.000 sekarang gajian oke lah. Kalau kita bilang UMR sekarang ini 7.500 gitu. Ya bisa 7.500 tadi dipakai beli gandum atau beli beras tadi hanya 1 liter. Nah kalau 1 liter hasil orang kerja sehari hanya bisa beli beras cuma 1 liter beras saja. Betapa menyedihkan. Saya waktu sekolah Alkitab pernah nggak punya airnya sudah dimatiin oleh bapak asrama. Sehingga saya akhirnya ambil air kamar mandi untuk nyuci beras dan saya masak. Itu sedihnya bukan main. Hanya dari air kamar mandi, bak mandi saya ambil untuk cuci beras dan saya masak, saya makan dengan Indomie saja itu sudah happy banget begitu. Tapi sedihnya bukan main juga, baru nggak punya air. Ini cuma beli beras saja untuk bisa punya air dari mana? Ambil dari sungai. Dan kayaknya perlu punya air juga, perlu punya uang tadi satu juga. Intinya adalah keadaan ke depan ini akan seperti ini. Menyedihkan, menyesakkan. Bahkan kita ada program puasa 1 bulan ini. Dari tanggal 1 sampai 31 Oktober ini tujuannya supaya benar-benar dalam pandemi yang mendunia ini kita dihalaukan dari krisis ekonomi yang ada. Dan dimulai dari gereja kita ini, jemaat umat di GBI Kemang ini jangan sampai ada yang krisis ekonomi begitu. Berikutnya kita belum menjadi berkat buat orang lain lagi, sampai orang lain pun jangan mengalami krisis begitu. Tapi kalau sampai ini terjadi pun, sudah dituliskan tadi, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau kita boleh belajar, minyak ini bukan artinya minyak goreng atau minyak wangi atau minyak parfum atau minyak angin, kayu putih, bukan. Anggur juga bukan anggur-anggur yang buah anggur atau minuman anggur yang memabukkan. Tapi biara ada lagunya ini. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Begitu. Sudah pemusiknya siap, jadi saya coba ingin ajak nyanyikan lagu ini supaya kita juga mengerti artinya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Walaupun keadaan yang semakin tidak baik, terpuruk pun, krisis ekonomi, yang kita doakan supaya jangan terjadi krisis ekonomi, tapi ke depan kalau firman-Nya sudah sampaikan ini akan terjadi. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Anggur bicara tentang sukacita, minyak bicara tentang kuasa Tuhan. Dan saya ingin sampaikan lewat kuasa Tuhan yang Tuhan berikan, lewat Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita, kita akan menjadi saksi untuk banyak orang ini. Jadi saya sampaikan berikutnya juga ini kondisi keadaan yang akhir zaman, belum ada satu ketentuan yang mengarah kalau kita ini sudah Tuhan Yesus akan segera datang. Tapi pembelajarannya kalau keadaan yang sudah terpuruk seperti ini pun kita tetap bersukacita tadi, bahkan yang kedua kita terus menyatakan kuasa Tuhan. Hidup kita disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan yang saya mau sampaikan buat saudara bersama, ini pilihan kita untuk ke depan ini harus hidup sukacita. Saya di kesempatan yang lain sudah mengkhotbahkan
Pilih mana, sukses atau sukacita? Kalau sukses itu belum tentu sukacita. Kalau sukacita mendekati sukses. Yang pasti selanjutnya dikatakan adalah sukses itu perlu waktu yang lama dan sukses itu hanya karena kata orang saja. Sementara kalau kita sukacita itu kita sendiri yang merasakannya. Jadi kalau sempat yang sudah saya sampaikan, saya ajarkan, jemaat akhirnya bahkan satu keluarga pernah saya berkunjung berkata mereka pilih untuk lebih memilih untuk bersukacita dibanding dengan sukses. Karena sukses hanya karena kata orang saja. Tapi sukacita kita sendiri yang merasakannya. Dikatakan walaupun keadaan yang tidak baik sekalipun, secupak gandum sedinar tadi, orang kerja satu hari hanya bisa beli beras 1 liter. Padahal kita makan sehari-hari tidak butuh cuma beras. 1 liter itu kalau yang pas dimakan cuma hanya suami dan istri. Kalau ada anak gimana? Kalau anaknya cuma 1, lebih dari 5 atau 3 gitu, nggak cukup makan 1 liter beras dimakan hanya kerja 1 hari tadi. Tapi tetap jangan bersedih, jangan panik, jangan bersusah hati, tapi tetap dikatakan bersukacita, jangan rusakkan anggur dan minyak tadi. Perintah yang lain yang Tuhan juga mau untuk saudara dan saya mengerti, Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya coba bacakan buat saudara di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi balik lagi, bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena yang lain. Memang ada hal-hal tertentu seperti mancing ataupun nyanyi itu membuat kita bergembira, tapi enggak maksimal. Kalau mungkin yang lebih maksimal yang saya sampaikan bergembira karena Tuhan. Selanjutnya Tuhan berjanji Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Jadi ini berbicara tentang sukacita, tentang kerajaan Allah, bukan soal makanan, minuman, pakaian, tetapi tentang damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Dan pastinya untuk mendasari kita alasan terus kita bersukacita adalah Tuhan aja sudah berikan nyawanya buat kita. Nyawanya aja Tuhan sudah buat kasih buat kita. Masa surga gak dikasih buat kita? Masa kesehatan gak dikasih buat kita? Masa berkat jasmani yang hidup sebentar, hidup surga aja Tuhan kasih. Surga Tuhan aja berikan buat kita. Masa sih yang cuma di bumi cuma 70 tahun? Alkitab mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberkati, mencukupi. Seingat saya, setahu saya, hari-hari ini Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan yang saya perlukan. Begitu beras sudah mulai menipis, mulai kurang, nggak nunggu beli beras sudah Tuhan kirim malaikat untuk ngantar beras. Berkali-kali ada yang pakai kresek, ada yang pakai karung, ada yang tinggal jemput saja ke tempat tokonya, tapi sudah dengan caranya Tuhan. Saya mau sampaikan buat kita semua, itu pun tidak menjadi dasar supaya kita bersukacita, tapi ini bukti kalau Tuhan sungguh memelihara kita. Jadi alasan yang lain, Tuhan memberikan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, tidak membiarkan kita. Pasnya di ayat yang lain dikatakan, Mazmur 37 juga, ini ayat yang ke-25 adalah dikatakan gini, dahulu aku gondrong. Ini kalau bahasa saya sendiri sore, sekarang saya sudah menjadi botak. Atau ayatnya adalah, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dulu saya ini gondrong saya, dan sekarang sudah botak gitu. Tapi tidak pernah Tuhan biarkan saya meminta-minta atau punya anak dan sampai meminta-minta roti, itu enggak pernah ceritanya. Jadi Tuhan mencukupkan. Yang tadi saya singgung dasarnya lebih kuat lagi adalah surga aja Tuhan kasih, masak lagi masakan yang di bumi ini, kebutuhan yang cuma 70 tahun Tuhan enggak berikan buat kita, itu kan lebay banget begitu. Jadi penegasannya sekali lagi, kalau ke depan keadaannya semakin tidak lebih baik, jangan rusakkan minyak dan anggur. Anggur tadi bicara tentang sukacita dan minyak ini bicara tentang kuasa. Dan Yohanes pasal 1 ayat 11 dikatakan adalah Dia sudah memberikan kuasanya itu kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saya melihat yang rasanya nggak mungkin yang saya bisa bayangkan dengan pikiran saya, ada satu jemaat yang karena kondisi pandemi seperti ini, dia sakit dan dia cuma beriman aja, sampai di dalam imannya dia berjumpa dengan saya hanya di mimpi saja, dan saya ini menumpangkan tangan kepada jemaat yang sakit ini dan dia sembuh.
Dan saya tahunya sembuh ketika saya datang berkunjung ke rumahnya, dia cerita, satu kali saya sakit Pak, dan saya nggak mau cerita ke Pak Pendeta. Cuman saya beriman saja, dan akhirnya lewat iman saya mimpi ketemu dengan Pak Pendeta, dan Pak Pendeta tumpang tangan ke kepala saya dan mendoakan saya, dan saya sembuh. Dan sekarang saya sembuh, hanya lewat mimpi saja, saudara. Bahkan ada satu jemaat lagi yang berani WA ngomong, Pak Pendeta tolong doain keponakan saya, dia lagi mau melahirkan dan sungsang, nggak bisa lahir-lahir. Ya saya cuma berdoa di WA juga, saudara ya, karena datang ke rumah sakit juga hari-hari ini agak sedikit. Saya pengen bisa datang ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang larang kami datang ke rumah sakit. Jadi kami cuma berdoa di WA, dalam nama Tuhan Yesus keponakan Bapak A sembuh, bahkan bisa melahirkan normal. Dan puji Tuhan, habis saya berdoa, indikasi dari pemeriksaan dari dokter mulai ada pergerakan dan pindah. Kepalanya pun mengarah kembali ke pinggul. Dan berikutnya hari besoknya langsung lahir normal, saudara. Hanya saya doakan lewat doa saja, WA saja. Jadi sampai satu kali ada jemaat yang belum 3 bulan menikah, terus pengen cerai begitu. Ada pengerja yang marah, kamu mencemarkan nama pendeta saya, kamu mencemarkan nama baik pendeta saya. Pendeta saya ini tangannya bukan abal-abal, yang menumpangkan tangan terus nggak terjadi apa-apa. Kamu baru 3 bulan ditumpangin tangan sudah mau cerai gitu. Kalau kamu cerai beneran, saya orang pertama yang akan lapor polisi untuk supaya kamu dipenjara saja, mencemarkan nama baik pendeta saya dan gereja saya. Akhirnya dia nggak jadi cerai hanya karena ditekan seperti itu, sudah diancam seperti itu. Bukan kita tukang ngancam atau gimana, ini satu kebenaran yang harus diberitahukan. Ada kuasa yang nyata, perkataan kita pun penuh dengan kuasa. Jadi balik lagi, Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada setiap kita yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita berkata dan jadi, maka jadi gitu. Saya ingin sampaikan saudara, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara tentang kuasa Tuhan, anggur bicara tentang sukacita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi apapun keadaannya terus bersukacita. Bukan ambil iklan di sebuah TV, yang penting happy, bukan begitu saudara ya. Tapi jangan rusakkan sukacita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tulisannya yang penting happy, tapi disebutnya, diucapkan dalam katanya, yang penting bebas begitu. Karena satu pembelajaran yang perlu saya sampaikan di sini adalah Tuhan sudah berikan sukacita kepada kita, jangan dirusakkan ini. Kalau masih kurang sukacitanya, tinggal telepon atau nyanyi memuji Tuhan saja. Memuji Tuhan, langsung hadirat Tuhan datang dan memberikan sukacita kepada kita. Ataupun ingat kebaikan Tuhan yang lainnya lagi. Tadi, dahulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Apanya yang membuat kita nggak bersukacita lagi, saudara? Begitu berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Apalagi yang harus kita membuat kita nggak bisa bersukacita lagi. Terus bersukacita dan jangan rusakkan juga kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bukan bisa dibeli. Di perjanjian baru, di awal gereja mula-mula, ada orang-orang yang coba mau membeli kuasa ini. Dan ternyata kuasa jahat mencabik-cabik mereka. Kuasa Tuhan ini tidak bisa dibeli, tapi diterima dengan iman. Dan Tuhan sudah memberikannya buat kita semua yang beriman kepadanya. Apapun, kalau saya sempat mengajarkan ke satu jemaat, khotbah jemaat adalah bukan takut sama setan. Setan yang harus takut dengan kita. Setan yang takut sama kita, bukan kita takut sama setan. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya harus membuktikan kalau saya lebih takut sama Tuhan daripada takut sama setan. Satu hari ada jemaat yang meninggal dan saya diberitahu kalau jam 11 malam dia datang dari luar kota. Akhirnya saya datang ke rumahnya, dan ketika saya datang ke rumahnya ternyata karena kelahirannya dari Padang sana, sehingga KTP-nya pun namanya juga nama-nama seberang begitu, akhirnya dipocong. Dan ketika dipocong, sempat ketika ambulan sudah pulang, keluarga, suami, anak minta, Pak Pendeta tolong dibuka petinya, dilihat bener enggak ini istri saya, ini mama saya. Loh kenapa tadi waktu ada ambulan, petugas ambulannya nggak mau dibuka, dilihat gini. Ya sudah pulang Pak, keburu pulang. Akhirnya saya buka, dan ketika saya buka, posisinya ada di pocong begitu. Saya harus tunjukkan di sini, takut itu sama Tuhan bukan sama setan. Dan akhirnya mereka juga minta, Pak Pendeta tolong dibuka pocongnya, bener enggak ini mama saya? Ya serius juga sudah ya. Saya harus tunjukkan, perlihatkan kepada mereka. Semula saya coba menghindar dengan saya berkata, jangan saya lah. Ini kan yang jenazah yang meninggal ini wanita, nanti ada yang enggak saya harus lihat. Saya lihat lagi. Pak Pendeta enggak dibuka semuanya. Pak Pendeta coba buka mukanya saja. Nanti setelah memang benar ini adalah istri saya, baru
ibu-ibu di sini yang melanjutkannya lagi. Akhirnya saya tarik talinya, dibuka dan ternyata benar ini istrinya dan kemudian diganti bajunya. Jadi saya sudah sampaikan dan waktu saya buka juga ini jenazah juga bisa gitu juga nggak bisa saudara. Apalagi mau ngejar-ngejar saya, nggak mungkin saudara. Jadi takut sama Tuhan bukan sama setan. Dan sekarang jemaat juga mulai mengerti nggak perlu takut sama setan. Setan yang harus takut sama kita. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Sakit penyakit apapun, sorry kalau boleh saya menerjemahkan juga bahkan di sini adalah corona pun harus takut sama kita, bukan kita takut sama corona. Jangan saudara panik dengan corona. Jadi waktunya habis nih saudara ya. Saya mau sampaikan kepada saudara, kesimpulannya adalah kalau keadaan ke depan ini semakin buruk, jangan panik. Jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, tapi terus bersukacita. Bahkan terus nyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini, bukan hanya untuk diri kita. Bagaimana kita juga nyatakan kepada orang lain, kalau untuk diri kita saja kita belum mengalaminya. Sorry yang ngomong ini sudah stroke 2 kali juga, dan ini kuasa Tuhan yang menyembuhkan saya. Bahkan kemarin ketika saya ketemu dengan seseorang, saya cerita kalau saya sudah 2 kali stroke, mereka nggak percaya. Saya bisa ngomong normal, saya bisa berjalan, bergerak, menggerakkan tangan normal. Dia nggak percaya. Dan ini kuasa Tuhan yang dinyatakan. Jadi saya bilang, stroke pun nggak perlu kita takutin. Corona nggak perlu kita takutin. Nyatakan kuasa Tuhan, terus bersukacita. Bahkan dengan bersukacita tadi, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sekarang ini penutupnya saya akan doakan saya berdoa saudara yang mau terus bersukacita, yang mau terus nyatakan kuasa Tuhan di tengah pandemi yang mendunia ini, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Yuk satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu disampaikan buat kami sekarang ini, dan kami kembali terima kuasa dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan sukacitanya kepada kami. Tuhan tepat menolong kami, bahkan yang tidak pernah kami dengar, tidak kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan berikan buat kami, apalagi setelah mulai ada dalam hati kami Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang mendengar acara ini, yang mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar. Bahkan ke depan sungguh apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kalau kami akan terima perjamuan kudus, biar sungguh Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama katakan amin. Baik, ini agenda bulanan, perintah Tuhan yang kita sudah ikutin bertahun-tahun. Memang karena pandemi ini ada di minggu ketiga juga kita akan terima perjamuan kudus, nggak jadi masalah. Bahkan ada gereja yang lain sampai setiap minggu perjamuan kudus juga nggak jadi masalah. Kita seminggu, sebulan 2 kali saja, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan ayo siapkan roti yang ada, dan kita akan sama-sama dengan firman Tuhan untuk menegaskan kami kembali jadi miliknya Tuhan. Saya coba bacakan di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur, yang kita pecah-pecahkan, mari kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seharusnya kami yang disalib karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi Tuhan sudah menggantikan bagi kami. Untuk itu kami mau terus pandang salib-Mu Tuhan, supaya terus kami menjadi kuat. Tidak ada penderitaan yang tidak bisa kami menanggungnya Tuhan, karena Tuhan sudah menanggungnya bagi kami. Kita siapkan juga cawan. Angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami, bahkan memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu yang menerima kuasa dan terus bersuka cita menghadirkan surga dalam hidup kami ini Tuhan. Bahkan sungguh kami boleh menjadi kesaksian banyak orang. Bahkan lewat kuasa yang Tuhan sudah berikan, kami
bagikan ke banyak orang di sekitar kami, dan olehnya mereka juga menerima keselamatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan kami takut dengan sakit penyakit Tuhan, tapi penyakit yang harus takut dengan kami. Karena kuasa yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kami berdoa, kami terima kuasa Tuhan, sukacita dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita langsung aja Pak. Berdiri semuanya, angkat tangan saudara. Kita percaya berkat datangnya dari Tuhan, dan kita dengan iman kita akan terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar. Bahkan berkat Tuhan yang membuat apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil. Sekarang dengan iman kita terima kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.